Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi kita, itu masih tentang fadilatul ilmi wal ulama dalam kitab Lubabul Hadith karya Imam As-Suyuti. Kali ini kita masuk pada hadis yang ke-8, 9 sampai ke-10. Sebelum itu mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif, guru-guru kita, orang tua kita, ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, dipersiapkan kitabnya. Oke, mari kita mulai pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Jadi ini masih tentang keutamaan ilmu dan ulama. Wa qala an-nabiy, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alim, tidurnya orang yang alim, tidurnya orang yang berilmu, afdalu, lebih utama, min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang yang bodoh. Saya ulangi kembali. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alim, tidurnya orang yang alim, afdalu, itu lebih utama, min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang yang bodoh. Di hadis ini masih menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Sebagaimana penjelasan pada hadis-hadis sebelumnya, banyak juga keterangan, di antaranya kemarin yang sempat kita pelajari, fadlul alimi alal abid ka fadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu itu perumpamaannya seperti bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Jadi orang yang berilmu diibaratkan bulan purnama, dan bintang-bintang itu diibaratkan orang-orang yang ahli ibadah. Bagaimana kita melihat bintang-bintang tersebut? Ketika di malam bulan purnama, maka kita akan mendapati bintang-bintang itu cahayanya redup, tidak kelihatan. Yang ada adalah sinar atau cahaya bulan purnama yang begitu terang. Nah, hadis ini, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil, ini saking utamanya orang yang berilmu. Jadi tidurnya saja itu lebih utama, lebih bagus, lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah, bagaimana bisa demikian? Karena orang yang berilmu, meskipun dia yang dilakukan adalah tidur, tapi tidur dia didasarkan dengan ilmu. Dia tidur memperhatikan adab-adab etika tidur. Dia tidur punya tujuan. Misalnya kalau orang alim tidur itu dia tidak hanya sekedar tidur, tapi tidur diniatkan nanti malam bisa bangun tahajud. Malam tidur diniatkan biar besok bisa bangun
jamaah subuh. Malam tidur diniatkan agar besok bisa belajar dengan baik misalkan. Berbeda dengan orang yang bodoh. Meskipun dia kelihatannya ibadah, tapi karena kebodohannya bisa-bisa ibadahnya itu tidak diterima. Bisa jadi dia menganggap ibadah itu sah, ibadah itu sudah benar, padahal masih banyak rukun-rukun, syarat-syarat ibadah yang belum ia ketahui. Makanya ini pentingnya ilmu. Jadi setiap apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu. Karena kalau tidak didasari dengan ilmu, bisa jadi amal kita akan sia-sia. Makanya enak-enaknya jadi orang alim gitu. Kalau orang yang berilmu tidurnya saja lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilm ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ay yusalli alfa rak'atin tatawwu'a. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, barang siapa yang mempelajari, baban minal ilmi, satu bab ilmu, man ta'allama, barang siapa yang mempelajari, baban minal ilmi, satu bab dari ilmu, ya'mal bih, dia mengamalkannya, aulam ya'mal bih, atau tidak mengamalkannya, karena afdala, hal itu afdala lebih utama, min ayyusalliya, daripada salat alfa raka'atin, seribu rakaat tatawuan sunnah. Saya ulangi lagi, man ta'allama baban, barang siapa yang mempelajari satu bab, minal ilmi, dari ilmu, ya'malu bihi, dia mengamalkannya, au lam ya'mal bih, ataupun tidak mengamalkannya, karena afdala, hal itu lebih utama, lebih baik, min ayyusalliya, daripada salat alfa raka'atin tatawu'a, 1000 rakaat salat sunnah. Di hadis ini menyebutkan bahwasannya satu bab, kita mempelajari satu bab tentang suatu ilmu di sini tentunya ilmu agama, baik itu diamalkan ataupun tidak, hal demikian lebih utama daripada kita melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Bayangkan itu kalau cuma satu bab, 2 bab, berarti lebih baik daripada 2000 rakaat sholat sunnah. Nah, tadi disebutkan ya'malu bihi aw lam ya'mal bih, baik satu bab yang ia pelajari tadi diamalkan atau tidak, itu lebih baik daripada 1000 rakaat, gitu ya. Nah, tapi di sini jangan disalahpahami, bukan berarti kita belajar suatu ilmu terus tidak kita amalkan atau nggak perlu kita amalkan. Nah, hadis ini hanya menjelaskan bahwasannya ilmu atau hakikat ilmu itu lebih utama atau lebih mulia daripada ibadah. Saya ulangi lagi, hakikat ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Tapi bukan berarti ibadah boleh ditinggalkan. Tapi ibadah harus dilakukan berdasarkan dengan ilmu. Karena kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, ya tujuannya untuk menghamba, tujuannya untuk menyembah
Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi firman Allah, kami atau saya menciptakan manusia dan jin tidak lain adalah agar mereka beribadah. Jadi jangan salah pahami, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi, baik itu dia lakukan, baik itu diamalkan atau tidak, itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Bukan berarti kalau kita belajar harus, atau bukan berarti kalau kita belajar boleh untuk tidak diamalkan. Nah, amal atau ibadah itu tetap harus dilakukan, tapi harus didasari dengan ilmu. Jadi urutannya ilmu dulu baru ibadah. Karena kalau ibadah tanpa dasar ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan juga sia-sia, maka bahkan bisa menjadi adab bagi orang yang punya ilmu tersebut. Nah, ini penting ya. Jadi jangan diartikan ya'malu bihi aw lam ya'mal bi. Jangan disalahpahami kalau belajar suatu ilmu tidak harus diamalkan. Tapi hadis ini hanya menjelaskan bahwasannya hakikat ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Tapi ibadah wajib dan harus dilakukan oleh seorang hamba, tetapi harus didasarkan dengan ilmu. Selanjutnya, hadis yang terakhir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zara 'aliman." Barang siapa yang berkunjung. Man zara, barang siapa yang berkunjung, barang siapa yang berziarah, 'aliman, seorang yang alim, seorang yang berilmu. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faka'annama zarani." Maka seolah-olah maka ia seperti mengunjungiku. Waman safaha aliman, dan barang siapa yang bersalaman dengan seorang yang berilmu atau seorang alim, faka'annama safahani, maka seolah-olah ia bersalaman denganku atau seolah-olah dia menyalamiku. Waman jalasa aliman, barang siapa yang duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani fid dunya, maka seolah-olah ia duduk bersamaku di dunia. Waman jalasani fid dunya, dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, kata Nabi Muhammad, ajlastuhu, maka saya akan dudukkan dia ma'i, bersamaku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini keutamaan orang alim. Jadi kita ini kalau kita berkunjung saja sama seorang alim, atau kita bersalaman saja dengan orang yang berilmu, atau kita duduk-duduk bersama orang yang berilmu, maka seolah-olah yang kita lakukan itu sebagaimana kita langsung berhadapan atau bersalaman, bertatap muka, duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, maka akan ditempatkan Rasulullah bersamanya pada hari kiamat. Maka kalau kita ingin atau menginginkan untuk bersama Rasulullah di hari kiamat, maka kita harus suka, harus kita hormat, harus kita ada rasa cinta kepada para ulama, pada orang-orang yang berilmu. Jangan kita semaunya sendiri, tidak hormat kepada orang-orang yang berilmu, atau bahkan malah menyakiti. Karena sebaliknya, kalau kita mengagungkan orang yang berilmu, itu layaknya kita mengagungkan Rasulullah. Sebaliknya, kalau kita menyakiti orang yang berilmu atau orang yang alim, maka kita juga akan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lah maka dari hadis-hadis ini dari awal hadis yang pertama sampai hadis yang nomor 10 ini dari tema fadilatul ilmi wal ulama, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kita semua, apalagi sebagai thalibul ilm, sebagai pencari ilmu, hendaknya selalu berusaha agar menjadi orang yang alim, agar menjadi orang yang berilmu, karena kita sudah tahu fadilahnya, keutamaan orang yang berilmu seperti apa, bagaimana penjelasan dalam hadis-hadis sebelumnya. Lah pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita bisa berilmu? Bagaimana cara atau metode agar kita bisa menjadi seorang ulama? Caranya cuma satu, yaitu mengikuti jejak para ulama. Kalau kita pengen jadi ulama, ya harus mengikuti jejak para ulama. Para ulama itu gak ada yang belajarnya santai-santai. Mereka bersungguh-sungguh dalam belajar. Mereka tidak membuang-buang waktu. Setiap waktu atau setiap detik yang dia miliki dikerahkan semuanya untuk ilmu, untuk belajar, untuk murojaah, untuk menghafalkan, untuk memahami, dan seterusnya. Dan para ulama juga yang mereka lakukan, mereka sangat mengagungkan, menghormati guru-gurunya, menghormati orang tuanya, menghormati rekan-rekannya, dan mengamalkan ilmu yang ia pelajari. Begitu juga menyebarkan kepada orang lain. Cara menyebarkan banyak. Cara menyebarkan ya dengan kita mengamalkan, itu juga salah satu cara untuk menyebarkan ilmu yang kita ketahui. Sebab kalau kita mengamalkan, dilihat orang, kemudian dicontoh, itu juga termasuk nasrul ilm, termasuk menyebarkan ilmu yang kita ketahui. Maka dari sini ya kita sebagai thalibul ilm yang ingin menjadi orang yang berilmu, ya hendaknya mengikuti jejak langkah para ulama, yaitu tadi menjaga akhlak-akhlaknya. Mereka para ulama juga ketika belajar memperhatikan adab, memperhatikan etika. Ketika belajar bagaimana cara yang sopan, bagaimana di hadapan guru yang sopan, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang penting ya kita bagaimana kita selalu berusaha menjadi orang yang berilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar, dan mengikuti jejak para guru-guru, mengikuti jejak para ulama, sehingga pada akhirnya nanti kalian semua bisa meneruskan perjuangan para ulama dan meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي
نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.